Saudara, satu dari isi rekomendasi Komnas HAM dalam kasus Yosua yakni adanya pembunuhan di luar hukum atau extrajudicial killing. Apa yang perlu dilakukan Polri atas pembunuhan berencana yang melibatkan Verdi Sambo? Komnas HAM telah menyampaikan 3 rekomendasi dari penyelidikan kasus pembunuhan berencana Yosua pada Polri. Salah satunya adanya extrajudicial killing yang dilakukan oleh aparat kepolisian sendiri melibatkan Irjen Verdi Sambo. Komnas HAM menyatakan rekomendasi ini disampaikan sebagai pembanding atas konstruksi kasus pembunuhan berencana Yosua. Ada 3 rekomendasi yang disampaikan Komnas HAM dalam penyelidikan Yosua. Yang pertama, terjadinya extrajudicial killing atau pembunuhan di luar hukum, tidak ada penganiayaan saat pembunuhan dilakukan, dan ada upaya penghalangan penyidikan. Posisi Komnas HAM sebagai lembaga negara di bidang hak asasi manusia, yaitu posisi imparsial. Itu sebabnya kami waktu itu memang tidak masuk ke dalam tim sus, lebih karena pertimbangan-pertimbangan imparsialitas atau yang dalam bahasa sehari-hari independensi itu. Dan Komnas tentu saja sebagai lembaga mandiri tadi memberikan laporan pembanding supaya akurasi, validitas dari konstruksi peristiwa pembunuhan saudara Brigadir Joshua ini bisa betul-betul diungkap. Sebagaimana prinsip-prinsip keadilan. Atas rekomendasi Komnas HAM, Irwasum Polri Komjen Agung Budi Marioto menyatakan akan menindaklanjuti. Kalau di kepolisian dikenal dengan pasal 340, kalau di Komnas HAM extrajudicial killing sebenarnya sama. Tapi kalau di kepolisian sudah dengan pasal 340. Dari rangkaian pembunuhan tersebut adanya kejahatan atau tindak pidana obstruction of justice yang kebetulan oleh penyidik tim sus juga sedang dilakukan langkah-langkah penanganan terhadap tindak pidana obstruction of justice. Terkait dengan extrajudicial killing, dalam jurnal Supremasi Hukum yang ditulis oleh Jenderal Mukhtar disebut ada beberapa ciri-ciri. Pertama, adanya tindakan yang menyebabkan kematian. Tindakan dilakukan tanpa proses hukum yang sah. Pelaku melibatkan aparat negara, dan tindakan yang menyebabkan kematian tidak dalam upaya membela diri. Bersamaan dengan penyerahan rekomendasi ke Polri, Komnas HAM Kamis kemarin merilis rekaman CCTV yang menjadi salah satu bagian penting dalam kasus pembunuhan Yosua. Rekaman tersebut merupakan momen di mana Verdi Sambo tanyai Eliezer soal kesediaan menembak. Polri telah berkomitmen proses hukum terhadap kasus pembunuhan Yosua akan dilakukan transparan. Pengusutan dilakukan tentu harus mendepankan pada upaya pembuktian yang didasarkan oleh fakta-fakta. Terlebih, 5 tersangka dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, satu dari isi rekomendasi Komnas HAM dalam kasus Yosua yakni adanya pembunuhan di luar hukum atau extrajudicial killing. Apa yang perlu dilakukan Polri atas pembunuhan berencana yang melibatkan Verdi Sambo? Kita akan bahas bersama dengan 2 narasumber, Direktur Amnesty International Usman Hamid dan pakar hukum pidana Abdul Fikar Fajar. Pak Usman, Pak Fikar. Pak Usman, selamat malam. Selamat malam. Pak Fikar, selamat malam. Baik, saya ke Pak Usman dulu. Pak Usman, yang disebutkan Komnas HAM adalah extrajudicial killing. Ini disematkan pada kasus Yosua yang kemudian disamakan dengan kasus kilometer 50. Menurut Anda ini tepat? Saya kira tepat, ya, karena memang apa yang terjadi dari awal, apalagi kalau kita melihat kronologi yang dijelaskan pada versi terakhir, termasuk yang direkonstruksikan beberapa hari lalu, korban dibunuh dengan suatu metode, dengan suatu keadaan di mana beberapa orang misalnya berada di sekitarnya dan mengetahui bahwa ia tengah menghadapi semacam hukuman. Tapi hukuman itu tentu saja bukan hukuman yang sah di dalam hukum, melainkan hukuman yang berada di luar hukum. Dan hukuman itu adalah hukuman yang mematikan. Dan dalam perspektif hak asasi manusia, ada hukuman pembunuhan yang di masa lalu disahkan dalam bentuk hukuman mati. Tetapi untuk hukuman-hukuman terhadap seseorang dengan eksekusi semacam itu dianggap extrajudicial, dianggap di luar hukum. Nah, jadi bisa saja memang Komnas HAM menggunakan istilah extrajudicial killing atau misalnya
arbitrary killing atau extrajudicial execution, eksekusi di luar hukum, untuk menggambarkan peristiwa pembunuhan Yosua dalam perspektif hak asasi manusia. Nah, tinggal bagaimana selanjutnya langkah Komnas HAM dan bagaimana selanjutnya langkah kepolisian. Sebenarnya langkah Komnas HAM dengan menyebut peristiwa itu sebagai extrajudicial killing itu kan dituangkan di dalam pasal 104 Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 di dalam penjelasannya sebagai satu peristiwa pelanggaran HAM yang berat yang perlu diajukan ke pengadilan hak asasi manusia. Nah, apakah Komnas HAM akan melangkah ke sana atau tidak? Kalau tidak, maka kepolisian perlu meminta atau menyertakan pendapat Komnas HAM untuk kemudian disampaikan kepada pengadilan. Demikian. Oke, Pak Usman, ini kemudian jadi menarik karena pernyataan susulan setelah kemudian menyebutkan ada extrajudicial killing dalam kasus Yosua, Komnas HAM juga menyatakan ini bukan pelanggaran HAM berat. Sementara tadi kalau Anda katakan extrajudicial killing itu harusnya adalah pelanggaran HAM berat yang artinya butuh pengadilan HAM lagi di luar dari pengadilan apa yang terjadi. Ya. Nah, kalau itu dikatakan demikian, saya kira kurang tepat. Karena di dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, extrajudicial killing itu adalah istilah untuk menyebut pembunuhan di luar hukum yang diterangkan di dalam penjelasan pasal 104. Dan kalau kita lihat batang tubuh dari pasal tersebut, itu adalah pasal yang menjelaskan apa yang disebut sebagai pelanggaran HAM yang berat. Nah, mungkin yang dimaksud oleh Komnas HAM bahwa itu bukan pelanggaran HAM yang berat apabila diukur dari undang-undang lain, yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Nah, di sana ada definisi yang berbeda tentang pelanggaran HAM yang berat, yaitu misalnya kejahatan kemanusiaan. Nah, tentu karena definisinya adalah kejahatan kemanusiaan, maka membutuhkan pembuktian yang lebih berat lagi. Nah, di dalam hukum internasional sebenarnya yang disebut sebagai kejahatan kemanusiaan jarang sekali, hampir tidak pernah disebut sebagai pelanggaran HAM yang berat. Lebih sering disebut sebagai most serious crimes atau kejahatan yang paling serius. Jadi saya kira Komnas HAM perlu menjelaskan secara hukum extrajudicial killing itu istilah yang diambil dari undang-undang yang mana. Kalau undang-undang yang dimaksud oleh Komnas HAM adalah Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 tentang HAM, maka di situ diterangkan extrajudicial killing sebagai penerjemahan dari apa yang disebut sebagai pelanggaran HAM yang berat. Baik, saudara, kita lanjutkan perbincangannya ini terkait dengan satu dari isi rekomendasi Komnas HAM dalam kasus Yosua. Ini terkait dengan adanya pembunuhan di luar hukum atau extrajudicial killing. Apa yang perlu dilakukan Polri atas pembunuhan berencana yang melibatkan Verdi Sambo. Masih bersama kami ada dua narasumber, Direktur Amnesty International Usman Hamid dan pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar. Pak Fikar? Oke. Ya. Artinya gini, apa rekomendasi Komnas HAM bisa jadi pegangan sebagai alat kontrol oleh polisi pasca adanya extrajudicial killing yang dilaporkan oleh Komnas HAM? Ya, menurut saya begini, extrajudicial killing itu menunjukkan dua aspek ya. Yang pertama, bahwa ada pembunuhan yang dilakukan ilegal. Pertanyaannya memang ada pembunuhan legal, ada yang namanya hukuman mati itu pembunuhan legal, ya. Kita masih mengenal adanya hukuman mati. Jadi kalau hukuman mati dilakukan atau mematikan orang dilakukan tanpa dasar putusan, nah itu namanya ilegal, ya. Ekstra legal itu tadi ya. Yang kedua, pembunuhan itu dilakukan oleh negara, gitu, oleh kekuasaan. Jadi Sambo atau siapa yang menembak itu ya didudukkan sebagai bagian dari pemerintahan, bagian dari kekuasaan. Nah, karena itu kemudian tindakannya dalam perspektif HAM itu menjadi extrajudicial killing itu dengan pendekatan HAM seperti itu gitu. Jadi kalau pelanggaran HAM itu selalu yang melanggar itu yang punya kekuasaan.
Ya, Oke. yang tidak punya kekuasaan tidak bisa melanggar. Seperti itu, Mbak. Baik, Pak Fikar, ini kan artinya Jadi, kalau dari yang- rekomendasi Komnas HAM itu sudah ada 2 kejadian di kilometer 50 dan juga kejadian kasusnya Verdi Sambo yang kemudian disebutkan oleh Komnas HAM ini sebagai extrajudicial killing. Artinya gini, apa yang perlu dilakukan Polri pasca kejadian 2 kasus ini? Ya, yang pertama penyelesaian secara hukum itu tetap harus dilakukan. Ya, artinya polisi sekarang kan menerjemahkan peristiwa itu pakai 340 pembunuhan berencana. Ya, artinya itu penyelesaian hukum sipil ya biasa gitu. Nah, itu tetap diselesaikan ya melalui ini hukum. Tapi juga seharusnya juga ada dampaknya pada kebijakan atau pada putusan-putusan yang diambil oleh Polri secara instansi institusional gitu. Ya, artinya harus ada aturan khusus yang kalau itu menyangkut dilakukan oleh kepolisian sendiri gitu ya, maka Polri juga harus melakukan itu gitu. Harus melakukan ada satu aturan khusus yang bagaimana mencegah terjadinya extrajudicial killing itu, terjadinya negara kekuasaan ya yang yang dipegang oleh ya bagaimanapun juga perorangan ya, orang yang menjabat itu tidak menggunakan kekuasaannya untuk perbuatan yang ekstra legal seperti ini gitu. Artinya menurut Anda haruskah ada 2 peradilan, pasca peradilan pidana harus ada peradilan HAM lagi setelah ini? Kalau lihat rekomendasinya Komnas HAM iya gitu. Karena kan Komnas HAM pendekatannya kan pelanggaran HAM gitu. Ya, artinya dalam pembunuhan itu terjadi pelanggaran HAM gitu. Oke. Ya, karena itu tadi negara yang melakukan ada pelanggaran HAM-nya sehingga itu menjadi extrajudicial killing gitu. Bang Usman, Anda setuju? Iya, itu tergantung dari apakah penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM adalah penyelidikan pro justisia. Kalau penyelidikan pro justisia, maka itu memang harus diarahkan pada pembentukan pengadilan untuk menggelar perkara itu. Dan kalau Komnas HAM melakukan penyelidikan dengan dasar penyelidikan pro justisia yang diatur oleh Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia, maka apakah Komnas HAM telah memberitahukan, telah dimulainya penyelidikan pro justisia kepada Jaksa Agung. Dengan kata lain, kalau seandainya itu dilakukan, maka Komnas HAM perlu menyerahkan laporan penyelidikan pro justisia itu kepada Jaksa Agung untuk dilakukan penyidikan. Dan penyidikan itu untuk melengkapi bukti permulaan yang dikumpulkan oleh Komnas HAM, serta menetapkan tersangka. Nah, di situ akan ada semacam peradilan yang ganda. Nah, di sini kembali kepada Komnas HAM. Kalau Komnas HAM hanya mau menggambarkan peristiwa itu dalam sudut pandang hak asasi manusia tanpa berpretensi untuk melakukan penyelidikan pro justisia, maka itu jadi sekedar hanya laporan pemantauan biasa. Jadi pemantauan yang memang tetap ada manfaatnya sebagai pendapat dari Komnas HAM yang perlu dijadikan pertimbangan oleh pengadilan negeri yang nanti akan mengadili perkara pidana pembunuhan Yosua berdasarkan pasal-pasal hukum pidana, yaitu pasal pembunuhan berencana, Jungto pasal 55, pasal 56, dan seterusnya. Jadi tergantung, kita perlu mengajukan pertanyaan lebih jauh kepada Komnas HAM. Apakah hasil laporan mereka itu merupakan laporan penyelidikan pro justisia? Penyelidikan pro justisia artinya memeriksa peristiwa itu, memeriksa saksi, memeriksa ahli, memeriksa petunjuk, memeriksa surat, memeriksa tempat kejadian perkara, untuk kemudian dikemas di dalam bukti-bukti permulaan, membuktikan ada tidaknya pelanggaran HAM secara material gitu. Nah, kalau itu yang dilakukan, itu harus diberitahukan kepada Jaksa Agung, dan Jaksa Agung punya kewajiban untuk melakukan tindak lanjut berupa penyidikan, mencari bukti, dan menetapkan tersangka, selain membuat terang perkara pidananya. Tetapi, kalau Komnas HAM hanya mengambil langkah berupa pemantauan terhadap proses penanganan di kepolisian, maka tidak perlu ada pengadilan hak asasi manusia. Artinya bolanya sekarang ada di Komnas HAM ya? Bolanya ada pada Komnas HAM gitu. Jadi kalau sekedar laporan pemantauan saja sebagai masukan kepada kepolisian atau sebagai masukan kepada pengadilan atau masukan kepada pemerintah itu bisa, sehingga outputnya ke depan itu perlu dirumuskan dalam bentuk kebijakan-kebijakan pencegahan supaya tidak terjadi lagi peristiwa itu di kemudian hari. Itu yang tadi saya kira
bisa dipetik dari poinnya Pak Fikar. Tapi kalau itu dimaksudkan sebagai penyelidikan pro justisia, nah itu akan memunculkan banyak pertanyaan publik gitu ya. Apakah memang penyelidikan selama ini adalah penyelidikan pro justisia? Apakah Komnas HAM memberitahu Jaksa Agung? Apakah memang arahnya ke sana atau sekedar jadi pendapat Memantau saja begitu ya? Ya, pendapat Komnas HAM untuk dijadikan pertimbangan bagi para penegak hukum. Itu juga bisa. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam, Direktur Amnesty International Usman Hamid dan juga pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar di Sapa Indonesia Malam.